Haleluya. Keputusan yang tegas pada saat kita menjadi umat kepercayaan, percaya kepada Tuhan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua, dapat bisa ke jiwa dan roh kita. Firman Allah menguatkan kita, memulihkan kita.
dalam kehidupan kami. Aku tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau masih baik, Engkau masih memberkati kami sampai pada hari ini, penuh dengan sukacita, penuh dengan segala kekurangan. Itu Tuhan, kami memuji yang tak henti-hentinya sampai di dalam lubuk hati kami. Biarlah segala puji-pujian kami Tuhan menyenangkan di hati Tuhan, dan lebih di hadirat Tuhan. Hanya kami bersyukur dengan segala pujian. Ini banyak sehati untuk hambamu bertadi selayu sudah mengirim puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menggunakan sabda firman-Mu Tuhan. Siapa hambamu yang kurang segalanya? Kami percaya Engkau yang berkata-kata, Engkau yang menyertai, Engkau yang pakai hambamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia kami menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hati Tuhan untuk memanggil nama-Mu. Ada kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu di dalam tangan dan pikiran kami, akan hati kami panggil nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus usir segalanya, biar Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau di dalam hati kami, bahkan di dalam telinga kami. Terima kasih Tuhan. Siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nama Tuhan, kita tetap bersukacita itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan beribe, itu kita percaya itu semuanya Tuhan, percaya semuanya itu akan kita berikan kepada kita lebih baik lagi untuk Tuhan. Penghiburan kita akan selesai hari ini, tapi penghiburan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kita akan membuka dalam kita ini terambil dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama dan kita minta bersama-sama. Kita bangkit berdiri untuk Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, Tuhan bumi dan bagi mereka dari anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku dinyalakan selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Amin. Duduk. Hari ini saya kasih tema dari judul kemurahan Tuhan. Apa kemurahan yang dari Tuhan? Kita sampai pada hari ini dikatakan firman Tuhan saat hari ini cantik-cantik. Di dalam kerohani yang laki kok cantik? Nah, mempelainya Tuhan Yesus Kristus. Kita semua ini mempelainya Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita nanti akan bertemu bersama mempelai pria surga. Kapan? Serah mempelai itu akan mengambil kita, atau mempelai itu akan memberikan tempat di mana dia berada. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Sini yang dikatakan yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir
banyak itu juga kekurangan. Saya dulu satu, apalagi istri jadi keluarga 5, ditambah lagi anak bertambah 4. Ada lagi yang anaknya bertambah 3 jadi 5. Ada lagi teman saya itu anaknya 12. Bertambah banyak ya, banyak anak, banyak rezeki. Takut tapi sekarang anak susah sekolah, rezeki susah itu dibuatlah program supaya biarlah anak-anaknya bisa sekolah dan ini dan semuanya itu hanya karena dia seakan-akan bayangan besok gimana, biaya apa. Padahal zaman dahulu itu banyak bertambah. Jadi manusia itu bertambah. Gimana bertambah? Lata mati 1, tubuh 1000. Dengan contoh metu 1. Itu umurnya 969. Jadi kalau sampai hari itu 900, akhirnya meninggal, cucu mungkin umur 30 nikah, punya cucu cicit, akhirnya umur anaknya tadi sudah cicitnya sudah tidak, orangnya memetu salah tidak meninggal, tapi bertambah banyak anaknya, iya, mempelai lelaki, mempelai Tuhan Yesus Kristus itu harus cantik. Dan bagaimana kecantikan itu? Bukan dari kecantikan fisik. Dan lebih-lebih lagi fisiknya cantik, batinianya juga sopan, lembut, dan berkata-kata itu menyenangkan hati sesama, itu cantik. Tuhan menginginkan mempelainya itu seperti itu, cantik luar. Di sini dikatakan ayat yang kedua, siapa saja yang disukai mereka. Jadi lelaki juga ada waktu seperti itu di dalam dunia, suka-suka, pilih jodoh. Padahal Tuhan mengatakan jangan kamu memilih pasangan yang tidak sempurna. Gelap dan terang itu tidak. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu, tapi Tuhan yang menginginkan apa yang dari Tuhan. Tuhan mungkinkah itu jodoh saya? Tuhan, apakah saya ini sudah benar dalam kehidupan saya? Itu mempelai harus seperti itu, dan sembarangan. Dia ini sembarangan, suka-sukanya dia, suka-sukaku itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Apa yang terjadi? Umur yang tadi 999, yang ketiga terjadi apa? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Karena apa? Manusia ini perlu kedagingan. Marah tetap marah, mesu tetap mesu, nggak ada perubahan. Itu yang membuat umurnya 969 kali, apabila dikurangi 120 hampir 140. Pendek sekali umurnya. Karena apa? Sering marah-marah, keinginannya dia sendiri,
kesukaanku sendiri. Pendek umurnya, berkurang umurnya. Karena apa? Sering mengalami kesukaannya aku lebak nyatu kuat itu. Padahal alasan jangan dengan semakin dengan biar kita ini diolok-olok, biar kita dihina, biar kita direndahkan, itu membuat kita ini tetap rendah hati, tetap tersenyum, hati yang gembira, muka berseri-seri. Itu menandakan supaya umur kita itu sepanjang, penuh sukacita, mukanya berseri-seri, hatinya kalau kita betul-betul mengikuti akan firman Tuhan, kita ini seakan puas seperti tidak ada rasa namanya berkerut akan di dalam berseri-seri. Cuma umur 969 tapi dalam keadaan di karena apa? Mazmur 90 ayat keempat di situ dikatakan Mazmur 90 ayat keempat, sebab di matamu M-nya besar tuh, di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu. Tidak sampai setahun itu saling itu seakan-akan umurnya cuma kemarin. Maksudnya buat apa umur panjang tetapi di luar Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan Yesus itu umurnya cuma 33 pendek di dunia, tapi hidup kekal selama. Itu saudara juga saya hal seperti itu harus. Kalau zaman sekarang katanya ayat yang ke-10 Amsal Mazmur 90 ayat 10 70, kalau 80 itu masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan berderita, sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap, melayang lenyap. Tapi bersyukur kita punya Bapak Gembala yang beri contoh pada kita. Pak Gembala itu ya kita punya dulu. Kalau di luar Pak Gembala itu tetap ya dari dulu bukannya seperti itu, masih muda terus kelihatan. Umurnya sudah 80. Teman saya itu sebaya saya umurnya 50. Itu kalau lihat ada umur 80 ya betul. Umpama kita ini mempunyai umur 80 masih sehat, masih itu kemurahan Tuhan.
itu diciptakan menurut seperti gambar. Kejadian 1 ayat 27. Seperti gambar. Kalau seperti gambar Allah, kita ini harus seperti semua. Prinsip kita, perilaku kita, kehidupan kita, semua harus bersih. Kedua, kali ini masih di dunia, masih harus betul-betul mencari apa cari dunia harus yang betul-betul dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Yang betul-betul yang sempurna. Yang berusaha yang jujur, yang pegawai jujur. Harus sukacita kalau kita dijujur, enggak tipu-tipu atau kita tidak simpan-simpan. Pokoknya jangan tipu-tipu. 1, 0, 100. Kalau ditambahin lagi 0, baik, sudah 1000. Ditambahin lagi 10.000. Tambah bertambah tipu-tipu. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tetapi kalau saudara dan juga sama saya sama-sama melangkah di dalam Tuhan Yesus, kita nanti dikasih di mana Tuhan setia. Apa berbuat di sini kan kita tahu itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sendiri Tuhan angkat Tuhan Bapa. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu kata saya tiba 2 percaya saya sudah di Tuhan sendiri, bukan malaikat yang akan turun. Kalau orang percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang ajak ayo ini tempat yang enak hadirin. Adik saya umur 17, saya dikasih penglihatan, digandeng sama Tuhan Yesus dengan ladang atau sawah rumput-rumput yang hijau segar, membuat hatiku segar. Saya bertobat tahun 1997. Gak lama saya bertobat tahun seperti itu 30 tahun. Padahal dulu waktu saya semangat, waktu saya masih bujang, waktu saya itu sehat-sehatnya seakan-akan aku gak ke gereja dulu, aku gak menghadap Tuhan dulu. Aku mau memuaskan hidupku di dalam dunia ini. Nanti kalau aku sudah tua, baru aku akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Keliru, saudara-saudara. Kalau aku dulu waktu bujang setia kepada Tuhan Yesus, kalau aku waktu masih kuat setia kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus,
seperti itu lebih belajar lebih baik dan lebih baik daripada saya sudah baik seperti ini karena saya sudah datang kepada Tuhan Yesus dipakai umur 30 kalau aku tahu seperti ini, aku dulu umur 10 tahun ini sedih betul enak. Gak ada rasa itu namanya sakit hati, melebihi sakit gigi ya. Kayak bukan gigi sabar, apa mau marah tetap saya supaya kehidupanku ini nyata. Kalau sudah seperti itu, kita ini juga bisa maka dari itu yang muda-muda yang masih kuat jangan sampai seperti terlambat untuk melayani Tuhan, untuk rugi, betul kan? Tuhan pun juga rugi kalau banyak nama Tuhan yang di sini. Dulu Abraham meninggal masih ada banyak Yusuf, Musa, sampai Musa ada tahun saya pun harus berusaha apa? Untuk dipakai Tuhan. Tuhan ini aku pakai. Kenapa? Karena aku tetap untuk meskipun di dalam dunia ini masih banyak gangguan. Betul saya kalau datang di dalam perkumpulan aku bisa setiap hari kata tahun lebih baik satu hari daripada 1 hari lebih baik daripada ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, saudara saya yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama meskipun kita masih hidup. Dalam kehidupan kita, kalau Tuhan akan segala apa kita nanti akan kita disuruh hidup baru, saudara. Hidup baru di dalam kehidupan jalani bersama-sama dengan kita akan mendapat kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya bersama. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan supaya kita ini menuju surga. Karena banyak di sekitar kita di dunia ini semuanya masih banyak yang saksi surga itu ada yang bilang surga itu ada di telapak kaki itu yang mana? Yang benar yang mana? Betul kalau kata-kata namanya telapak itu menuju surga apa? Hei anak-anak, nurutlah kepada orang tua.
hal tidak memiliki harga pada orangmu. Gak ada surga. Orang tua ada, tapi itu tidak. Surga itu hati yang membiayai kami. Ayat yang terakhir, karena itu hidupkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak suka beribadah kepada tujuan itu surga semua. Sampai dikatakan mampu hidupnya ke surga. Surga tak ada lagi, hanya menurut firman Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca buku sejarah Yesus tahu Samsul ada guru besar Bapak. Jadi Bapak, maka dari itu kita bertemu mengucapkan hiburan seperti ini ke setiap orang di mana itu dalam itu tidak seperti tidak malu lagi untuk mengatakan Tuhan Kristus sang juru selamat sekarang sampai selama-lamanya di surga yang puji nama Tuhan. Kita akan pujikan kemurahan.
dari Tuhan akan menggambar kami bersama-sama di orang-orang saat masa mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih kami memiliki Engkau, terima kasih Engkau sudah memanggil kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih kami juga berdoa Bapak Paulus yang Kau pakai untuk membentangkan firman Tuhan. Kau memberkati rumah tangga keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati kesehatannya, terlebih Tuhan Kau berkati akan pelayanan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati jiwa pikiran kami. Yang firman-Mu boleh berbuah berkali lipat dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kalian hadir di malam ini, terutama berkat rohani kita pada kembalian Tuhan di dalam kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersembahkan doa permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi saudara jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimohon Bapak Eko pimpin kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dari ya Bapa. Tuhan, sebab kami akan memberikan sembahan yang sangat kepada Bapa. Kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan menyediakan bumi-bumi berkati dalam peribuan yang lebih dalam layanannya Bapa. Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tatangan,
kasih, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin Tuhan sudah mengembalikan berlipat ganda. Di nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh saudara jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, kesehatannya, kerinduan pergumulannya, apa yang diusahakannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Di nama Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini kita sembah karena kita sehat. Amin dong, Bapak Ibu. Sehat adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus membalas berkat Tuhan yang terlalu besar itu untuk lebih hari lebih cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih hari lebih melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian pengumuman selanjutnya Minggu seperti biasa setengah 8 sekolah Minggu, jam 6 ibadah raya, Rabu ibadah doa malam, Jumat kaum wanita setelah ibadah kaum wanita kita akan berlatih itu Natalan bagi kaum wanita. Semuanya yang kita akan uji di dalam ibadah Natal nanti. Natal di tempat ini jatuh pada tanggal 10 Desember jam 6 seperti biasa. Jadi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari putra Ibu Ratih. Dipersilakan Abang. Salam. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, kemudian para hamba Tuhan dan seluruh saudara jemaat yang ada di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Kita dapat berkumpul di sini mendengar firman Tuhan dan terus berkunjung. Dalam malam hari ini saya mewakili keluarga besar mami kami Ibu Ranti Renwati. Kami mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya pada sidang jemaat GPI Galilea, para hamba Tuhan, seluruh jemaat tempat ini yang telah mendoakan kami, memberikan waktu kepada kami, memberikan waktu baik dalam mengunjungi maupun waktu dalam mendoakan, terutama kepada kami pada waktu sakit. Kemudian kami juga di sini menyampaikan jika seandainya pada waktu beliau masih hidup ada tutur kata kesalahan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang disampaikan, kami kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin juga jika ada hubungan dari beliau yang mungkin kami tidak tahu bagaimana, mohon disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini. Namun sebelum saya mengakhirinya, izinkan kami keluarga ingin mengucapkan syukur atas berkat kehadiran Tuhan kepada keluarga besar kami. Walaupun ini merupakan suatu cobaan, tapi kami akan percaya di luar cobaan ini
luar kejadian ini dan bencana yang besar. Tuhan itu kita besar. Dan juga mohon kiranya jemaat di tempat ini kita mendoakan terutama Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang mengalami sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Ini mengundang keluarga.
Terima kasih keluarga dari Ibrahim, Bapak Ibu Saudara, doakan keluarga ini supaya tetap setia melayani mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati tim musik, Tuhan memberkati LCD, sound system, Tuhan memberkati dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada detik ini. Saat ini Tuhan masih setia dengan Tuhan di tempat ini, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Semua akan diperhitungkan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebentar nanti ada latihan kaum muda seperti biasanya. Tuhan berkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. dan sampai akhirnya. Dan sebelum kami akan meninggalkan tempat gereja ini Tuhan, kami sehati Tuhan memohon dan berdoa untuk sidang jemaat yang pada saat hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan, karena ada masalah apapun, bahkan sakit penyakit pun. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pilu-pilu sembuhkan hamba-Mu pada saat hari ini. Anak-anak-Mu yang tidak hadir, Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, pekerjaan Tuhan di tempat gereja-Mu Galilea ini. Tuhan memberkati kesetiaannya, rumah
bahkan sampai dalam pelayanan Tuhan berkati juga anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang studi, bahkan sampai pada saat hari ini yang masih kos, bahkan yang ujian dalam pekerjaannya. Tuhan cukupi semua dalam keperluan dan kebutuhannya, bahkan yang praktek, yang magang pun Tuhan lindungi. Tuhan berkati hikmat, akal budi, kepintaran dan kepandaian, supaya Tuhan diberi kepandaian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan, bahkan perpuluhan-perpuluhannya, persembahan untuk pembangunan gereja, bahkan persembahan jimpitan, apapun bentuk persembahannya, Tuhan memberkatinya. Yang belum bisa mempersembahkan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah berikan gerak hati untuk mempersembahkan lain hari. Tuhan, kami percaya Tuhan berkati sampai ini hari kota kami Surabaya. Kau beri kedamaian, kesukacitaan, keluasan kami beribadah. Biar kami beribadah dengan leluas dan membawa dan mencari jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami akan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Kiranya Tuhan beri keamanan, beri juga Tuhan ketentraman, kedamaian, sukacita untuk memilih semuanya Tuhan. Bangsa rakyat Indonesia ini selalu kompak berada, siapapun pemimpin bangsa kami Indonesia ini, presiden bangsa kami Indonesia ini, Engkau lah yang tahu, Engkau yang memakai. Kami hanya bersyukur dan lebih berpasrah, dan beri pemimpin yang takut hanya kepada-Mu Tuhan, supaya tidak membedakan suku sama yang lain, tidak membedakan partai satu yang lain, tidak membedakan agama satu yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan pada saat hari ini hamba-hamba-Mu yang bekerja untuk hari besok pun berkati pegawai kedokteran sampai tadi segala pengusaha. Tuhan juga memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami memohon untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Tuhan berkati kekuatan dan kesehatannya. Tuhan pulihkan Tuhan, supaya ada gerak kaki sehat sempurna dan bisa berjalan dengan selayaknya Tuhan. Tuhan, kami juga sehati untuk hamba-Mu Ibu Gembala dengan melaksanakan ini juga kami percaya Tuhan juga jangan hamba-Mu Ibu Gembala, berkati kekuatan kesehatannya, berkati semua organ-organ tubuhnya, pembaruan dari surga Tuhan turunkan untuk kekuatan hamba-Mu Ibu Gembala, agar sehat, sama-sama mengiring, sama-sama untuk Tuhan beribadah sampai seperti hari ini untuk hari nantinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat gereja-Mu ini, di mana kami pun berada, sebagaimana kami datang, dan kami pulang pun akan membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bila kami kemanapun, dan kemanapun, kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, akan dan terimalah segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.